Akan mempresentasikan diskusi kami mengenai bencana gunung api yang tersebar di seluruh Indonesia. Materi pertama akan disampaikan oleh Ataya. Oke, terima kasih Alia. Jadi hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang sistem informasi geografis, yaitu yang bertema tentang kebencanaan. Sebelum masuk ke materi ke intinya, yaitu apa sih sistem informasi geografis? Jadi sistem informasi geografis itu adalah yaitu mengali suatu informasi yang bersifat komputer, yaitu memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, menganalisis, lalu menghasilkan data, yaitu geospatial. Nah, dari sistem informasi geografis ini kami telah disebutkan tadi, yaitu tentang kebencanaan. Kebencanaan kami yaitu pasti adalah tentang titik radius daerah. Sebelumnya radius daerah itu apa? Jadi radius daerah itu adalah merupakan suatu wilayah yang mengelilingi suatu tempat yang jaraknya itu sama dengan jarak terpusatnya. Nah, selain radius daerah, ada teknik lain cara menganalisisnya, yaitu adalah buffer. Yaitu buffer itu merupakan mengidentifikasi hubungan antara satu titik dengan area di sekitarnya, yang atau disebut analisis faktor kedekatan. Selanjutnya yaitu tentang radius yang kami analisis, yaitu radius Gunung Dempo, radius Gunung Semeru, dan Gunung Sinabung. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang radius gunung tersebut akan dijelaskan oleh Farel. Farel, silakan. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan tentang radius gunung. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang radius Gunung Dempo. Seperti yang saya analisis, data penyusunan Gunung Dempo ada di titik gunung pada garis bujur 103.12.696 dan memiliki garis lintang min 4.0155510 dan memiliki jarak radius yang radius 1 memiliki 5 km yang berarti awas, radius 2 memiliki 13 km yang berarti jarak siaga, radius 3 memiliki jarak 17 km berarti itu jarak waspada, dan pada radius 4 memiliki 22 km berarti itu sama dengan jarak yang normal. Untuk radius Gunung Sinabung, data penyusunannya titik gunung pada peta garis bujur 98.3932487767167165 dan memiliki garis lintang 3.17100573923075514 dan jarak radius yang pertama adalah 5 km, itu jarak yang awas. Radius 2 memiliki 10 km jarak siaga, radius 3 jarak waspada adalah 15 km dan radius 4 jarak yang normal adalah 20 km. Dan yang terakhir radius Gunung Semeru memiliki data penyusunan titik gunung pada garis bujur 111.92241 dan garis lintang min 8.108.000. Jarak radius yang awas adalah 2 km, jarak radius siaga adalah 13 km, jarak waspada adalah 17 km dan jarak yang normal adalah 23 km. Dan untuk penjelasan langkah-langkah tahap penyusunan peta akan dijelaskan oleh Oriza. Oriza, silakan. Baik, terima kasih Pak Farel telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan langkah-langkah tahap penyusunan peta. Nah, di sini langkah-langkahnya ada 6 tahap. Satu yaitu mencari titik lokasi objek menggunakan peta digital. 2. Mengumpulkan data lokasi, yaitu garis bujur dan garis lintang. 3. Membuat file radius menggunakan website CirclePlot. 4. Mengobservasi data dengan perkiraan jarak tertentu. 5. Mengunduh hasil data radius lalu memindahkannya ke titik lokasi pada Google My Maps. 6. Menyimpan hasil akhir dari radius daerah rawan bencana. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Sarawali. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya merupakan analisis pengolahan sistem informasi geografis yang akan memperkaya informasi geospatial yang kami analisis. Pertama, kami mencari informasi dari lembaga BMKG
di mana kami mencari riwayat-riwayat gunung tersebut seperti riwayat aktif gunung dan data masyarakat yang pernah terkena dengan bencana. Nah, dari data-data tersebut kami juga mencari data-data dari penduduk sekitar yang terkena dampak, yaitu data korban terluka, meninggal, dan selamat. Kami juga mencari data titik lokasi penanggulangan bencana untuk melakukan preventif kepada warga sekitar, dan juga data jumlah pengungsi pada setiap pos penanggulangan serta data petugas di lokasi penanggulangan. Selanjutnya, poin manfaat peta informasi. Jadi manfaat umum sistem informasi geografis ini menunjukkan posisi dan lokasi daerah. Kedua, memberi gambaran permukaan bumi. Ketiga, memberi data potensi daerah. Dan yang terakhir, menunjukkan ukuran, luas, dan jarak suatu daerah seperti yang kami analisis, yaitu mengenai radius daerah yang mengkaji tentang jarak dari gunung tersebut dengan daerah yang terkena dampak. Selanjutnya, manfaat sistem informasi geografis terhadap bencana merupakan analisis kerentanan, kajian multi bencana alam, rencana evakuasi, dan perencanaan tempat pengungsian, di mana itu bisa membantu mengerjakan skenario penanganan bencana yang tepat dan pemodelan serta simulasi melakukan kajian kerusakan akibat bencana. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Baiklah, sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kami akan mulai membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita untuk memulai ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Alif. Kepada Alif dipersilahkan. Nah, kan dalam proses pembuatan SIG itu kan pasti ada datanya, perlu data dulu supaya bisa dianalisis dan diubah dalam digital. Nah, ini data-data yang kami peroleh untuk menyusun itu peta SIG kami itu yang pertama jumlah fasilitas sekolah di Sumatera Selatan, jumlah guru di Sumatera Selatan, dan terakhir jumlah murid di Sumatera Selatan. Nah, Itu ya. Dan itu. Jumlah fasilitas sebenarnya. Ya. Untuk di Palembang nah, bisa dilihat ini jumlah fasilitas pendidikan di Palembang dari SD berjumlah 129 sampai seterusnya ada total jumlahnya bisa dilihat, dan di berbagai daerah pun juga ada datanya. Dan untuk data jumlah guru ini di Palembang. Untuk di Palembang bisa terlihat ini data-data gurunya dan terakhir data murid. Nah, ini data-data murid yang ada di Palembang mulai dari SD, NI, SMP, MTS, SMA, MA sampai SMK. Nah, silakan. materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lydia. Selanjutnya, langkah apa saja yang digunakan untuk menyusun peta tersebut? Pertama, kami tentunya akan mencari data dari berbagai sumber, termasuk yang link yang dikasih, yang terdapat pada gitu. Kemudian kami mengumpulkan data-data tersebut dan menginputnya ke data di Excel. Selanjutnya, kami memindahkan data-data tersebut ke Google My Maps. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Pak Rezi. Baik, untuk analisis apa yang kami dapat untuk memperoleh informasi tentang sekolah yang ada di Sumatera Selatan, yaitu jumlah guru di Sumatera Selatan untuk tingkat SD mengalami kelebihan guru karena estimasi guru yang bekerja untuk tingkat SD di Sumatera Selatan yaitu sekitar 58.836 orang, sedangkan jumlah sesungguhnya yaitu 59.891 orang.
jumlah guru di Sumatera Selatan untuk tingkat MI mengalami kelebihan guru karena estimasi guru yang bekerja untuk tingkat MI dan I Sumsel yaitu sekitar 6.537 orang, sedangkan jumlah sesungguhnya yaitu 7.372 orang. Jumlah guru di Sumatera Selatan untuk tingkat SMP mengalami kelebihan guru karena estimasi guru yang bekerja untuk tingkat SMP di Sumatera Selatan yaitu sekitar 25.292 orang, sedangkan jumlah sesungguhnya yaitu 26.569 orang. Jumlah guru di Sumatera Selatan untuk tingkat MTS mengalami kelebihan guru karena estimasi guru yang bekerja untuk tingkat MTS di Sumatera Selatan yaitu sekitar 6.745 orang, sedangkan jumlah sesungguhnya yaitu 1.900 orang. 9.900 orang. Jumlah guru di Sumatera Selatan untuk tingkat SMA mengalami kelebihan. SMA mengalami kelebihan guru karena estimasi guru yang bekerja untuk tingkat SMA di Sumatera Selatan yaitu sekitar 14.161 orang, sedangkan jumlah sesungguhnya yaitu 15.219 orang. Jumlah guru di Sumatera Selatan untuk tingkat MAN mengalami kelebihan guru karena estimasi guru yang bekerja untuk tingkat MAN di Sumatera Selatan yaitu sekitar 3.217 orang, sedangkan jumlah sesungguhnya yaitu 6.066 orang. Jumlah guru di Sumatera Selatan untuk tingkat SMK mengalami kelebihan guru karena estimasi guru yang bekerja untuk tingkat SMK di Sumatera Selatan yaitu sekitar 8.243 orang, sedangkan jumlah sesungguhnya yaitu 8.665 orang. Baik, manfaat peta informasi hasil pengolahan dengan sistem informasi geografis akan dibacakan oleh selanjutnya. Jadi untuk manfaat peta informasi hasil pengolahan dengan SIG ini, kita dapat mengetahui mengenai kondisi-kondisi pada lembaga-lembaga pendidikan di daerah Provinsi Sumatera Selatan. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Rezi, itu kayak daerah Sumatera Selatan ada kelebihan guru, kelebihan ini, kelebihan itu. Nah, itu didapatkan dari peta informasi hasil pengolahan dengan SIG ini tadi. Dan dengan SIG ini kita juga bisa menambah wawasan kita dan bisa mendapatkan informasi tentang berapa jumlah guru, jumlah SD, SMP, SMK, SMA dan lainnya dari manfaat dari peta informasi hasil pengolahan dengan SIG ini. Saya rasa itu saja manfaatnya. Terima kasih. Mengakhiri dari pemaparan hasil analisis kami membuka sesi tanya jawab bagi yang bersedia untuk menanyakan sesuatu. Bagi yang bersedia menanyakan sesuatu dipersilahkan. Kalian mengelompokkan sekolah-sekolah tersebut, apakah itu berdasarkan dengan tingkat sekolah tersebut, tingkat pendidikan sekolah tersebut, atau dengan jenis sekolah? Baik, terima kasih Farel atas pertanyaannya. Kami akan meminta waktu sebentar untuk berdiskusi. Populer yang tidak kan. Nah, ini data-data ini mencakup seluruh sekolah mulai dari SD sampai SMK. Itu tidak tergantung dari jenisnya, mau populer mau tidak, itu semuanya tercakup semua di sini. Mulai dari SD sampai SMK. Cukup? Oke, terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Menurut saya pertanyaan itu sudah lengkap. Terima kasih telah menjawab. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Yuni Marsha Arvina Firly dan di sebelah kanan saya adalah Adrian Ramadan Salim sebagai penyaji. Di sebelah kiri saya ada Devi Nurfadila sebagai anggota penyaji dan di sebelah Devi ada Edwin Triputra sebagai anggota penyaji. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan menyajikan data sistem informasi geografis di bidang kesehatan. Nah, baiklah, selanjutnya adalah definisi yang akan dibacakan oleh Devi. Apa itu sistem informasi geografis? Sistem informasi geografis atau S3 atau Geographic Information System adalah sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis
dan menghasilkan data bereferensi geografi. Hasil akhir dari proses GIS diwujudkan dalam peta atau grafik. Peta sangatlah efektif untuk menyimpan, memvisualisasikan, dan memberikan informasi geografis. Pada peta yang kami buat, kami akan mempresentasikan sistem informasi geografis dalam bidang kesehatan di daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peta ini mencakup tenaga kerja yang tersedia dan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di daerah tersebut, sehingga dapat memberikan informasi kepada pengguna. Pengertian Faskes dan Nakes. Fasilitas kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan adalah setiap lokasi yang menyediakan pelayanan kesehatan, mulai dari klinik kecil hingga rumah sakit yang besar dengan fasilitas yang lengkap. Ada juga tenaga kesehatan, yang adalah orang-orang yang secara profesional memberikan pelayanan kesehatan setelah menempuh pendidikan dan pelatihan informal dalam disiplin ilmu tertentu. Selanjutnya adalah hasil dari pembuatan peta SIG yang akan dibacakan oleh Ardian Ramadan Nusantara. Jadi berikut adalah hasil dari pembuatan peta SIG kami, dan hasil tersebut kami peroleh berdasarkan data-data yang kami kumpulkan, yaitu salah satunya ini adalah standar berapa banyak tenaga kesehatan menurut Kemenkes. Nah, sumber ini berasal dari RPTK tahun 2011 sampai 2025, Kemenko Kesra nomor 54 tahun 2013. Yang dimana setiap tahunnya ini berubah-berubah ya. Nah, pada peta kali ini kami menggunakan standar Kemenkes tahun 2025. Kemudian berikut adalah data-data yang kami peroleh dari BPS Sumatera Selatan berupa berapa banyak tenaga kesehatan dan kebutuhan dokter setiap daerah. Nah, jadi ini merupakan hasil analisis kami, yaitu berupa persentase kebutuhan tenaga kesehatan di Sumatera Selatan. Jadi dokter itu sebanyak 66%. Dokter yang tersedia hanya 2.887, tapi yang diperlukan adalah 4.328. Kemudian dokter gigi itu cuma 35%. Dokter gigi yang tersedia hanya 426, sedangkan yang diperlukan ada 1.212. Kemudian ahli gizi sebesar 56%. Ahli gizi yang tersedia hanya 877, sedangkan yang diperlukan adalah 1.558. Kemudian perawat. Perawat ini dia sebesar 93%. Perawat yang tersedia hanya 16.194, sedangkan kebutuhannya sebanyak 17.314. Kemudian bidan ini sebesar 135%, dimana kita bisa dibilang bahwa ini kita telah mencukupi ya. Jadi bidan yang tersedia itu sebanyak 1.533, 15.000 sebesar 11.254. Dan tenaga kefarmasian yaitu sebesar 60%. Tenaga kefarmasian yang tersedia hanya 2.346, sedangkan kebutuhannya yaitu sebanyak 3.896. Selanjutnya ada data yang diperlukan dalam pembuatan SIG yang akan disampaikan oleh Edwin Syafri Putra. Oke, terima kasih Yunik. Data yang diperlukan dalam pembuatan SIG di sini adalah tenaga kesehatan yang bersumber dari perusahaan BPS, yaitu Badan Statistik. Dan juga yang kedua ada standar menurut Kementerian Kesehatan, dan itu tuh memerlukan rasio 100.000 orang dari RTPK tahun 2011 sampai 2025. Kemenko Kesra nomor 54 tahun 2013. Oke, langkah-langkah dalam pembuatan SIG. Yang pertama, Anda mencari sumber data yang terpercaya. Seperti tadi kami lakukan, gunakan BPS, yaitu Badan Statistik, untuk berdata pada bidang kesehatan. Yang kedua, mencari standar kesehatan setiap 100.000 orang yang kami temukan dari Kemenkes. Ketiga, tuliskan data yang telah kami dapatkan ke Excel, dan keempat, masukkan data ke dalam MyMaps. Oke, yang ketiga, analis apa yang diperlukan untuk memperkaya analisis tersebut. Jadi, kami analisis dari data yang kami peroleh berupa penyakit penduduknya di Sumatera Selatan, dan kami membuat kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan standar Kementerian Kesehatan. Setelah itu, kami akan membandingkan berapa banyak tenaga kesehatan yang tersedia yang harusnya dibutuhkan pada Provinsi Sumatera Selatan. Oke, keempat, manfaat dari hasil pengelolaan SIG. Manfaat yang kami rasakan dan juga untuk kalian, hasil pengelolaan SIG pada bidang kesehatan, kami dapat memberikan informasi kepada pengguna tentang seberapa banyak tenaga kesehatan yang tersedia pada suatu daerah, dan dapat menunjukkan pada kajian tentang bidang kesehatan dan bagaimana strateginya untuk memperbaiki dan meningkatkan tenaga kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan. Oke,
Oke, baiklah, kita sudah berada di penghujung yaitu kesimpulan. Jadi dapat kita simpulkan dari data di atas bahwa Provinsi Sumatera Selatan masih kekurangan akan tenaga kesehatan untuk memenuhi standar dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan lamanya pelayanan dan susahnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berdampak pada kesehatan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri. Terus menurut kami juga pemerintah dapat meningkatkan tenaga kesehatan yang ada di daerahnya dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan dan pendidikan seorang dokter. Lanjut, banyak juga seorang yang bercita-cita ingin menjadi dokter akan tetapi terhalang oleh biaya pendidikan yang terlalu mahal. Jadi, selain sarana dan prasarana, pemerintah juga dapat memberikan subsidi atau bantuan kepada biaya pendidikan kedokteran pada Universitas Indonesia. Baiklah, setelah kami presentasikan ini, kami akan membuka sesi tanya jawab. Ya, pertanyaannya bagaimana cara mencari data tersebut bisa hingga tahun 2025, padahal saat ini belum sampai tahun 2025. Jadi kami ini memperoleh ini berdasarkan dari website Kementerian Kesehatan, yang dimana yang tahun dasar 2025 ini berupa analisis dari Kementerian Kesehatan tentang perkiraan pertambahan dari penduduk Indonesia itu sendiri, dan standarnya itu seiring meningkat dikarenakan sebenarnya ada juga yang menurut WHO, nah, tapi ternyata kita itu sebenarnya lebih sedikit dikarenakan sebenarnya itu menurut WHO itu dokter itu setiap 1000 orang itu yaitu 1, akan tetapi di Indonesia itu dia satu orang dokter itu melayani 2000. Jadi standar kita sebenarnya ini masih lumayan rendah ya, dia memang sangat rendah. Bisa dinamakan dengan dia. Ini kan sudah jelas, di mana Kemenkes itu melakukan analisis terhadap data-data yang mereka dapat, apalagi ada perkembangan penduduk di Indonesia. Saya Muhammad Rafael Putra sebagai penyaji. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai peta kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Selatan yang datanya kami ambil dari tahun 2022. Yang pertama yaitu kami akan membacakan definisi dari SIG yang akan disajikan oleh Alif Ahmad. Terima kasih moderator. Jadi definisi sistem informasi geografis itu sistem terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia, organisasi, dan lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi mengenai wilayah di permukaan bumi. Hasil akhir dari proses pemetaan SIG ini berupa peta, dan pada peta ini kami akan mempresentasikan peta SIG dalam bidang kepadatan penduduk yang mencakup angka kematian, migrasi orang yang masuk dan keluar, dan pengertian kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan secara umum. Tingkat kepadatan penduduk atau population density adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah berdasarkan satuan geografis. Berikut ini adalah tabel kepadatan penduduk tahun 2020 sampai 2022. Data ini kami ambil dari web BPS atau Badan Pusat Statistik. Untuk data kepadatan penduduk kami ambil hanya yang pada tahun 2022. Selanjutnya yaitu tabel data jumlah migrasi masuk dan keluar. Data ini kami ambil dari situs lain. Data yang kami ambil untuk migrasi masuk yaitu jumlah laki-laki tambah jumlah perempuan yang migrasi keluar dan masuk dari pada tahun 2022. Jadi presentasi kematian bayi di bawah dari presentasi kematian bayi kurang dari 1 tahun. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi di antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia 40 tahun. Angka kematian bayi dalam kurun infant mortality rate atau disingkat IMR Provinsi Sumatera Selatan hasil Form SP 2020 pada gambar 25 sebesar 16,78, lebih rendah dari angka nasional. Kabupaten Empalawang mempunyai IMR tertinggi yaitu
28,08 dan Kota Palembang mempunyai IMR terendah 13,29. Berikut akan kami tampilkan hasil dari peta SIG yang sudah kami buat. Berikut adalah tampilan dari peta yang sudah kami buat. Untuk pengoperasian cara melihat di peta tersebut sendiri, yaitu untuk mencari daerah yang ingin kita lihat datanya, kita hanya perlu mengklik and drag di layar. Dan untuk melihat data pada suatu daerah tertentu atau wilayah tertentu, kita hanya perlu mengklik anak panah yang ada di daerah tersebut. Contohnya untuk Palembang, di sini ada tanda panahnya. Kita tinggal klik dan datanya akan keluar. Kita bisa lihat sendiri data-data yang sudah kami input, data-data yang sebelumnya sudah kami gunakan, dan kita bisa lihat daerah-daerah lain juga. Contohnya itu berikut adalah data yang sudah kami input di daerah Lubeng. Jadi adalah kesimpulan jumlah kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pada tahun 2022 yang tertinggi adalah Palembang dengan 4.485 orang per kilometer persegi dan terendah adalah Musi Rawas Utara dengan 32 orang per kilometer persegi. Jumlah kepadatan penduduk dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu angka migrasi keluar, angka migrasi masuk, persentase kelahiran, dan persentase kematian. Palembang dengan jumlah kepadatan penduduk tertinggi memiliki jumlah migrasi masuk 331.294 orang, migrasi keluar 521.201, persentase kelahiran 2,1% dan persentase kematian baik kurang dari 1 tahun adalah 13,29. Sedangkan Musirawas Utara memiliki angka migrasi masuk sebanyak 17.951 orang, migrasi keluar 16.194 orang, persentase kelahiran 2,28% dan persentase kematian di bawah kematian anak di bawah 1 tahun adalah 20,62%. Baiklah, sekian dari presentasi kami mengenai peta kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan. Kami akan membuka sesi tanya jawab dengan aturan. Ibu bertanya, menurut kalian kenapa Palembang dengan tingkat kepadatan penduduk yang baik di Sumatera Selatan itu memiliki jumlah migrasi keluar itu lebih tinggi daripada migrasi masuk? Terima kasih. Baik, Pak, kami minta waktu sebenarnya dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya tadi yaitu kenapa Palembang dengan kepadatan penduduk yang tinggi memiliki angka migrasi keluar lebih tinggi daripada migrasi masuknya. Menurut kami sendiri, penduduk di Kota Palembang itu kan padat ya, sudah banyak. Jadi untuk orang-orang yang migrasi keluar itu, menurut saya mereka tuh punya pandangan sendiri terhadap kepadatan penduduk itu. Mereka tuh sadar gitu loh, kalau misalnya Palembang ini sudah bisa dibilang sudah aek atau ya terlalu padat lah. Nah, terlalu padat. Nah, karena Palembang ini juga merupakan kota yang bisa dibilang lumayan maju, penduduk-penduduknya juga pastinya sudah maju lah ya, mulai dari ekonomi dan lain-lain. Mereka yang berkecukupan memilih untuk pindah atau keluar dari Palembang dengan kemampuan mereka sendiri yang mulai dari kemampuan ekonomi, kemampuan mereka yang mampu untuk pindah dan mendapatkan wilayah yang lebih baik, menurut mereka lebih baik, ya memutuskan untuk keluar dari Palembang. Selanjutnya itu SIG pariwisata yang akan dijelaskan oleh Kak. Jadi sistem informasi geografis adalah teknologi informasi yang menganalisis, menyimpan, dan menayangkan baik data kekurangan maupun non kekurangan. Terus data yang diperlukan itu adalah nama wisata. Nama wisata adalah nama suatu tempat rekreasi atau hiburan. Yang kedua, sistem koordinat geografi. Sistem koordinat yang digunakan untuk menentukan suatu titik di bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
sistem koordinat geografi kita dibagi menjadi dua, yaitu latitud adalah garis horizontal atau datar, sedangkan longitud adalah garis lintang. Terus yang ketiga ada gambar wisata. Gambar wisata merupakan imajinasi yang divisualisasikan dalam bentuk foto agar dapat dibayangkan oleh wisatawan. Terus yang keempat, deskripsi tempat. Deskripsi tempat itu memaparkan atau menggambarkan tempat wisata dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi ini tabel tempat wisata, latitud sama longitudnya. Langkah-langkah baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah yang telah menentukan langkah-langkah untuk membuat peta tersebut. Maka yang akan dijelaskan oleh Afla. Jadi langkah pertama itu menentukan daerah. Pertama, sebelum membuat peta tersebut, kita harus menentukan daerah apa saja yang akan kita bahas. Terus yang kedua itu garis map. Garis map atau yang sering disebut sebagai peta dasar, yaitu peta yang belum diberi simbol seperti ini. Terus yang ketiga, mencari data. Setelah membuat peta dasar, kita membutuhkan data tentang informasi wisata yang kita ambil. Terus yang keempat itu membuat simbol yang memperjelas data. Terus yang terakhir itu menempatkan simbol. Setelah membuat simbol, kita harus menempatkan simbol tersebut data yang sesuai. Oh ya. Analisis untuk memperkaya informasi peta hasil pengolahan sistem informasi geografis. Jadi untuk memperkaya analisis dari sistem informasi geografis ini dalam bidang kewarganegaraan bisa dibuat suatu brosur dalam pemilihan paket untuk menikmati pariwisata yang ada di Palembang. Di sini kami telah membuat beberapa paket, yaitu 5 paket. Paket A yang dimana kita pada hari ini bisa berkunjung ke Aman Siloam Tokpak, namun air di Palembang yang mengusung tema petualangan alam liar. Kita bisa menikmati berbagai wahana permainan air di sana, seperti Ride Pernel, The Velocity, Snow Splash, dan lain-lain. Di siang harinya kita bisa mampir ke Putih Kayu, sebuah hutan kota yang menawarkan suasana alam yang asli dan sejuk. Dan di sore hari kita bisa mengunjungi Museum Bawah Putra Dewa, sebuah museum yang menyimpan koleksi sejarah dan budaya kerajaan Sriwijaya. Kita juga bisa melihat berbagai artefak, prasasti, patung, dan replika yang berkaitan dengan kerajaan maritim yang pernah berjaya di Sumatera Selatan. Kami menemukan bagi siswa yang kehilangan jam tangan. Lanjutkan yang tadi, untuk di malam hari kita bisa menutup hari pertama dengan mengagumi keindahan Masjid Agung Palembang, yaitu salah satu masjid terbesar dan tertua di kota Palembang. Masjid ini memiliki arsitektur yang megah dan unik dan menara setinggi 63 meter yang dilengkapi dengan dan observatorium. Masjid ini juga memiliki lampu-lampu warna-warni sehingga mempunyai tampak cantik di malam hari. Dan kita ada paket B, yaitu hari kedua. Di pagi hari kita bisa mengunjungi Taman Karbon 2, taman indah di tengah kota Palembang yang memiliki kolam besar dengan banyak ikan. Karena kita juga bisa makan ikan, memilih perahu, atau bisa juga berjogging, bersantai di gazebo-gazebo yang tersedia. Di siang hari kita bisa menuju ke Bukit Siguntang, sebuah situs arkeologi yang menyimpan peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya juga. Kita bisa melihat makam tokoh penting dari kerajaan tersebut, patung arca Bunda yang tinggi, dan pemenang kota Palembang dari Bukit. Peta ini saya buat berdasarkan tempat wisata yang ada di Palembang, yaitu berjumlah 23. Nah, dari paket yang saya jelaskan tadi itu juga dibuat berdasarkan peta ini sesuai dengan jarak antar wisata tersebut. Jadi memilih berdasarkan yang paling dekat agar tidak jarak antar wisata itu terlalu jauh dan memakan waktu yang lama. Dalam peta ini juga kami menambahkan beberapa icon di mapnya agar mempermudah teman-teman untuk mengetahui apakah tempat tersebut adalah merupakan masjid atau gunung Siguntang, apakah itu museum, apakah itu wisata alam. Dan juga dalam peta ini
seperti apa wisata di sana. Juga terdapat titik longitude dan longitudenya. Jika teman-teman susah untuk mencari lokasinya, bisa masukkan titiknya di Google Maps.